Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Di sini mohon izin untuk mewawancarai Ibu untuk mewarnai mata kuliah manajemen pendidikan terkait manajemen pendidikan di TK Muslimat Masyidah Sambeng ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Misal di Masyidah ini. Langsung saja yang pertama di sini itu sudah di tahap memakai kurikulum apa ya Bu? Kurikulum Merdeka. Lalu sistem pembelajaran kurikulum Merdeka itu menurut Ibu gimana sih, efektifkah atau malah lebih itu dari kurikulum sebelumnya? Sebenarnya anak-anak lebih enjoy di sini, soalnya memakai alat yang banyak, anak bebas berkreasi. Lalu kan plus minus dari kurikulum Merdeka itu menurut Ibu gimana sih? Kan kurikulum Merdeka itu kan dibilang dengan kurikulum yang bebas gitu ya, tidak terlalu banyak tuntutan. Itu sepertinya harus menggali kreativitas guru juga. Soalnya kan harus guru yang pintar mungkin ya ke anak lebih itu lebih enak. Soalnya itu dengan kreativitas macam-macam guru bisa masukkan dari segi penampilan, kognitif, terus sikap itu kan kalau guru yang pintar memang anak terus bisa Lalu di Indonesia itu kan kurikulumnya setiap menteri itu ganti kurikulum. Lalu menurut Ibu itu apa efektif gitu setiap tahun atau setiap pergantian menteri itu ganti-ganti kurikulum, apa itu malah jadi menurut saya itu banyak minusnya. Sebenarnya kurikulum yang baru mau bisa kita baru mau bisa mengerjakan diganti lagi, mau bisa ganti lagi kita itu belum matang betul pendapatnya sudah diganti baru lagi, jadi seperti apa ya, bingung atau gimana ya Mbak ya. Terus kan dari tadi ganti kurikulum, seingat saya dulu pas SD saya pakai KTSP 2006, terus Kurtilas kurikulum 2013, dan sekarang kurikulum Merdeka. Sejauh ini menurut Ibu kurikulum apa sih yang paling efektif buat di pembelajaran buat anak-anak? Memang untuk anak TK sebenarnya ini cocok yang kurikulum Merdeka. Administrasinya juga guru tidak terlalu banyak. Kalau kemarin masih terlalu banyak, ya harus tidak bisa fokus ke anak. Terus sekarang saya ingin beralih ke manajemen tentang pembiayaan di TK Masyidah ini. Lalu untuk menunjang keberlangsungan atau pembelajaran pasti dibutuhkan pembiayaan atau dana yang efektif atau cukup untuk keberlangsungan pembelajaran seperti itu. Lalu kalau boleh tahu dari mana saja sih TK Masyidah ini mendapatkan sumber dana, lalu bagaimana pengalokasiannya? Sumber dana yang pertama adalah dari wali murid, setiap ya dari SPP untuk semua kegiatan sumber dari sana. Tapi alhamdulillah ini juga dapat dana yaitu DUP. Itu sangat membantu ya. Sekali kita bisa menekan biaya dari wali murid, semua biaya dari wali murid kali terbebani
apalagi kalau kita punya kan yang sepatu tiap bulan harus ada misalnya jenisnya apa, terus itu yang habis pakai itu yang tidak tertipu yang namanya itu ada misalnya pewarna, ada percobaan apa saja itu kan kita harus juga. Saya belum terlalu paham dengan dana BOP ya Bu. Lalu dana BOS dengan dana BOP kan apa sama? BOP itu untuk PAUD, kalau besar itu untuk sebenarnya sama untuk SD. Lalu dana BOP itu apa setiap dari pemerintah itu setiap sekolah itu dananya sama atau Tidak semua. Per anak setiap tahun. berarti dihitung dulu maksudnya di sini berapa muridnya, Ya, lalu sesuai jumlah murid. dana BOP-nya turunnya berapa? 600 sekian mungkin. Dikalikan jumlah anak. Lalu tadi berarti ada uang pangkal uang SPP PSBB. Mungkin kalau ada nanti pendaftaran kan cuma seberapa? 15.000. Sama itu kalau ada yang ekstra kan kita juga bayar ekstra mobilnya, jalurnya, itu ada uang ekstra. tapi berarti di sini tidak ada uang pangkal. Menurut Ibu apa itu bukan diperuntukkan, dibutuhkan nggak sih kalau di sini? Ini kan kondisinya nggak ada uang pangkal, tapi seumpama ada opsi dibutuhkan nggak sih? Mereka ini tanpa ada uang pangkal. Kita itu sampai saat ini kan takutnya kita terlalu memberatkan wali, terus kita dijauhi masyarakat itu penting kan kita bisa berjalan, anak-anak bisa enjoy belajar, semua berjalan dengan baik dan tujuan tercapai. Kalau bisa kan tujuan tercapai akan biaya sendiri itu, tapi semuanya bisa berjalan. Ya. Lalu pengelolaan pembiayaan atau ketika masyarakat ini seperti apa? Pengelolaan dana bulanan mungkin atau ada pembiayaan? Pengelolaan yang pertama kan untuk kegiatan ATM, kedua untuk sarkas. Terus saya lanjut ke mau tanya tentang manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu gimana sih atau bagaimana proses penerimaan peserta didik baru di TK Masyidah ini? Ya, kita setiap tahun menerima peserta didik sesuai dengan kapasitas kelas kita. Kelas kita cuma ada 2, terus kita mengeluarkannya berapa? Kalau 2 kelas itu kan sebenarnya satu kelas itu kan idealnya 15 anak, tapi di sini lebih ya lebih dari 15. Jadi 2 kelas itu lebih dari 30. Tapi kalau kita misalnya harus menolak kan ya misalnya udah penuh paling 15, tapi kalau mau ditolak Apalagi orang desa orang sini juga kan ya kita yuk. Nah, jadi kita lebihkan ya dari satu kelas itu lebih dari 15. Tapi tetap ada kuota penerimaan ya Bu. Soalnya tadi 15 anak tapi kan sesuai yang keluar kalau tahun kemarin itu ada 20. Nah, kemarin ada masuk malah lebih 23. Iya, kemarin lulus 20, masuk 23 plus 3. iya plus 3. Gimana ya mau ditekan-tekan gimana ya kalau mau dipaskan itu kasihan soalnya kan orang sini terus dekat sini kenal terus harus dikenal kan ini juga milik masyarakat sini. Tapi kalau nggak
pikirkan tentang kuota nanti nggak efektif Ya semua sebenarnya benar, tapi ya kita terus kita sinkronkan, misalnya dimaksimalkan satu kelas bisa 20, bisa maksimal 40. Tapi pernah nggak sih Bu apa kasarnya overload gitu ya Bu? Nggak overload juga, tapi kan kuotanya tadi 30 untuk 2 kelas, sekelas 15. Terus pernah atau enggak sih ketika berarti kan kalau ketambahan mungkin 33 atau 30 sekian, lebih dari itu mungkin. Ya, ya itu tadi. Terus kita petakan yang usia sekian, kita tempatkan di misalnya yang usianya sudah SD, yang usianya masih kelas A, kita maksimalkan kelasnya. Yang misalnya yang A itu 20, yang B 20, tapi kita kan alhamdulillah tidak sampai berarti siswa di sini ada 40 siswa, 37 di kelas A dengan 20 17. Sejauh ini dengan banyaknya siswa 37 siswa, masalah apa sih yang sering atau selalu ada di setiap angkatan bagi siswa yang ada yang mungkin dia memerlukan kebutuhan khusus seumpama atau beraktif atau bagaimana? Menurut Ibu masalah yang di peserta didik yang memang anak itu unik unik punya kelebihan kekurangan masing-masing ya, cuman tapi sampai sekarang itu sudah sekitaran tidak ada yang luar biasa, cuman normal saja, tidak ada yang berkebutuhan khusus, tidak ada yang hiperaktif, tidak ada alhamdulillah. lalu masalah di luar siswa seumpama atau kebiasaan siswa yang di sini kan posisi TK dekat dengan jalan, itu merupakan suatu masalah bagi betul Ibu kalau dia lagi jam istirahat terus mereka keluar ke sekolah itu posisi dekat dengan jalan raya. Ya alhamdulillah sampai saat ini bisa dikondisikan untuk anak-anak sebenarnya kan kita ya juga memantau di luar menjaga diri, jadi terkondisikan dan ada gerbangnya, pagarnya juga tinggi tapi itu kita awasi ya, dan terkondisikan tadi juga halamannya juga luas. Dengan di sini kalau setiap jam istirahat ada itu jajan di luar seumpamanya ada anak jualan. Kalau di sini anak tidak boleh membawa uang, tidak boleh jajan, anak membawa bekal dari rumah. Jadi kalau istirahat anak makan bekal, dan bekal itu biasanya nasi. Ini jajanan bekal biasanya kan anak pengen kalau kita tekankan untuk bekal nasi. Berarti anak tidak boleh membawa uang saku, dan pun bawa pun kalau jadi di luar ada pedagang atau itu tidak boleh jajan di luar. Juga ada itu setiap harinya ada PMT seperti itu atau makan siang. Ya itu kalau dulu itu kan kita sesama dengan wali ada PMT, sekarang kan cuma hari Jumat. Hari Jumat itu ada kegiatan makan bersama. Jadi kalau setiap hari anak mau buka, pada Jumat setiap hari bawa bekal dan Jumat, tapi anak bawa bekal Jumat tidak. Berarti makan Jumat dari sini, dari wali. Gilir. Lalu melanjut ke manajemen sarpras, sarana dan prasarana. Menurut Ibu kapan sih harusnya pengadaan sarpras itu diadakan? Maksudnya setiap apa sekali atau pengecekan pengelolaannya seperti apa, sarana prasarana di TK Masyitah sebenarnya? Sebenarnya kita sambil berjalan apa yang kurang itu terus kita pikirkan bersama. Tapi ini besok agenda kita membeli ini, memperbaiki ini kan kelihatan misalnya seperti yang PTT kan di dapur
Bu, bensinnya rusak, gasnya habis, gitu kan ada laporan. Terus kita, oh ya, tapi kita pikirkan ini diperbaiki, ini dibeli, yang sudah bisa disingkirkan. Jadi biasanya yang PTT itu kita memang tak mau boleh punya asal daripada menu-menu yang dan berarti pengelolaannya bisa dibilang kondisional seperti itu. Berarti nggak harus ajaran baru, harus ini baru, ya tapi cuma tetap ada timeline seperti itu gitu ya. di sini. Ya misalnya yang kalau tahun ajaran baru itu yang kita lakukan sesuai kebutuhan siswa baru ya. Misalnya kalau ada siswa baru yang dibutuhkan apa saja gitu kan kita persiapannya itu. Tapi tetap seringnya berjalan dengan kondisional, Yeah. tapi tetap ada timeline. Ya. Lalu menurut Ibu prioritas sekolah dalam pengelolaan sarana itu seperti apa sih? Atau prioritas di sarana prasarana sekolah ini terkait pembelajaran kah? Atau tata ruang di sekolah? Atau menurut Ibu prioritas utama di sarana prasarana di TK itu seperti apa? Sebenarnya ini kelas kita itu sempit ya Mbak. Tapi untuk apa ya wacana ke depan itu sebenarnya kita itu mau memperluas kelas, tapi untuk tempat, nah kita kan cuma punya ini. Kalau di atas tidak boleh sama pemerintah kan itu tidak aman-aman, tidak aman-aman. Maksimalkan yang ada. Maksimalkan wilayah. Berarti kalau suatu saat ada tempat yang lebih luas, mungkin ada maaf, mungkin ya sangat berterima kasih. Makanya kita bekerjasama dengan pengurus tempat. Berarti untuk saat ini memaksimalkan potensi wilayah sarana prasaranya yang memaksimalkan ruang-ruang kelas di sini. Iya. Kadang kan kita juga kalau jenuh di kelas kan kita belajarnya keluar, outing kelas. Nah itu ada program setiap 1 bulan sekali ada outing kelas. Sekali kemarin itu ke Pantai Baru, terus yang dulu itu ke pertanian cangkring, terus kita yang atau kita ke menjadi anak lebih fresh daripada dengan keadaan seperti ini terus cari jalan lain soal biar dia nggak suntuk sih. Tapi ya kita juga mengenalkan itu kan bisa studi langsung. Juga di sini daerahnya mendukung untuk belajar outing class seperti itu ya. Ada dekat pantai, sawah, pertanian, jadi di sini banyak opsi untuk pembelajaran di luar kelas. Lalu untuk tadi kan ada dana dari pemerintah dan dana dari wali. Lalu untuk pengalokasian sarana prasarana itu apa di sini sudah mencukupi seumpama atau pengalokasinya seperti apa? Lalu untuk dana POP kan kita sudah ada juknisnya dari pusat. Jadi kita pengelolaannya sesuai juknisnya. Dan untuk operasional pembelajaran itu sama APE dalam APE yang luar. Kalau keluar itu kita dari anggaran akhir tahun itu biasanya kan ada yang lulus, biasanya ada infak, nah kita alokasikan ke situ. Sejauh ini tidak ada kendala atau masalah untuk pemenuhan sarana prasarana. Yang sepertinya kalau sampai saat ini yang kita jalankan tidak ada, cuman yang ke depannya yang kita pikirkan ya depannya untuk ini perbaikan ya sebenarnya ya cukup-cukup ya kita kan bagaimana yang penting awak diri bisa enjoy dalam anak-anak mengelola. Jadi dibilang kurang ya tidak, dibilang
pokoknya kita punya adanya itu, seperti itu ya. bagaimana cara kita pintar-pintar Iya. mengelola, mengalokasikan dana tersebut untuk pemberian sarana prasarana, juga pembelajaran murid seperti itu ya. Lalu ini mungkin pertanyaan yang subjektif seperti itu ya. SDM atau sumber daya manusianya itu kan mesti harus aware atau harus peka dengan sarana prasarana di TK Masyarakat ini. Menurut Ibu, siapa sih, atau guru kah, atau wali murid kah, atau semua SDM di sini harus aware atau harus punya kepekaan terhadap sarana prasarana? Ya kita berusaha, kita ada keterbukaan. Ya kita kalau punya misalnya kipas angin ya PKA itu kurang dingin, nah itu kan juga dari guru, terus itu dari PPT, gue permainan itu banyak banyak rusak, itu juga biasanya dari wali, jadi mungkin dari banyak pihak dan kita juga bersama-sama untuk memikirkan, untuk memperbaiki. Jadi yang ini kan bersama-sama. Berarti baik dari guru maupun wali murid itu bekerja sama sebagai tim. Lalu tadi ada kelewat di, saya punya pertanyaan di sini dengan masalah kan anak kecil seumpama nggak mau ditinggal atau rewel, lalu disuruh orang tuanya nunggu di luar atau malah ikut pembelajaran. Menurut Ibu itu masalah enggak sih? Sebenarnya juga masalah. Soalnya kalau ada orang tua yang nunggu di dalam, pembelajaran menjadi tidak kurang kondusif gitu loh. Ada anak yang Mary, itu boleh ditunggu, kenapa begitu? Harus itu Mbak. Jadi ada tahap juga ibu dua dulu, masih menangis, masih mencari itu tadi terus dilihatkan kalau di luar, terus coba biar dia nangis, kita yang tangani, ibu tinggal beli itu, ibunya bersembunyi, biar nangis coba dulu yang kita tangani dulu, bisa tapi ibu harus tega, tidak terus dipasrah saja sama ibu. Kita juga ini kejam ya, kejam juga ya. Lebih ke kedisiplinan ya, tahan gitu ya. Jadi yang tadinya di dalam kita curi pokoknya di luar, step by step. Iya betul, tahap demi tahap. Coba pertama ditunggu di sana, lama-kelamaan mungkin anak sudah mulai enjoy dengan teman-temannya dan kita bisa juga biar anak enjoy. Kalau coba di luar, seumpama kalau udah tinggal di luar udah nggak pengen lagi, seumpama udah keasikan dengan teman-temannya, jadi udah nggak pengen ditunggu lah, sampai nggak malu lah ditunggu, cuma seperti itu mungkin ada juga itu ada yang tetap nangis, yang tetap nangis itu juga pokoknya tanggung jawab kita, pokoknya ibunya itu harus tega gitu loh, biar nangis gak apa-apa pun coba, terus kita yang bikin anak itu biar nyaman dulu dengan guru, biar sendiri dikasih apa gitu, tidak harus di kelas dulu. Menurut Ibu itu sebuah masalah, tapi dari guru sendiri udah ada penanganan atau ada kita kerjasama, misalnya yang ngajar kan ke kelas, kita saya kepala sekolah juga pegang anak yang itu tadi, yang misalnya masih ngeyel, masih nangis gitu kan, harus ada teman, karena anak kecil wajar gitu ya. Kita kan harus, yang penting kan anak gitu, anak ini bisa enjoy dulu di sekolah, semua kerja demi anak. Untuk misalnya kan nanti kalau anak sudah pulang gitu, anak dulu, kalau anak datang itu yang penting anak dulu.
bisa enjoy belajar itu kan efeknya keberlangsungannya panjang seperti itu. Maksudnya kalau ngurus administrasi dulu daripada anak terbengkalai malah maksudnya administrasi bisa dikerjakan nanti kalau anak di rumah. kalau anak sudah kagul seumpama itu malah Ya, yang penting anak enjoy dulu. Dari awal masuk itu yang penting anak mulai enjoy dulu. Kita semua fokus ke anak semua ya PTT-nya ya gurunya ya. Begitu saja pertanyaan wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.